Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita dan selamat siang juga untuk teman-teman. Saya berdiri dan kami berdiri bersama teman-teman di sini untuk mempresentasikan hasil kajian kami yaitu PKM RSH. Sebelum itu saya dan teman-teman mengizinkan perkenalkan diri. Saya Musali Raffi Nurtova dan teman saya Muhammad Jihad Andika, lalu teman saya Muhammad Faiz Habibi, Siti Fatimah Az-Zahra, dan Fedia Jelila Jodi. Untuk temanya, mengapa kelompok kita itu mengambil tema RSH ini, yaitu tentang krisis nalar. Krisis nalar ini di generasi saat ini, yaitu generasi Z, tentang transformasi metode pengajaran dosen terhadap mahasiswa. Sebelum itu silahkan tonton video berikut. Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. Siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tentang bawah kemampuan baca. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung literasi. Karena literasi itu kemampuan kita untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan secara kritis di kehidupan kita sehari-hari. Menurut UNESCO dan World Bank, literasi itu the single most important factor orang bakal sukses di karir dan hidupnya. Yang ngeling banget sama kesempatan kerja sama produktivitas. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Bayangkan kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah kan kita bisa ulangi seperti itu kan. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya gitu. Karena itu kampus punya tugas untuk mengajarkan berpikir dengan jernih, bukan hanya mengajarkan cara untuk lulus. Kreativitas tanpa gagasan mungkin bisa melayang. Gagasan saja tanpa kreativitas mungkin bisa melayang, tapi kalau digabungkan dia menjadi kekuatan yang terbang tinggi. Di media sosial terutama, kita kerap kali terjebak ilusi tahu. Scroll 10 menit, kita merasa menguasai persoalan. Baru baca headline, baru baca kutipan yang viral, baru baca rentetan komentar, kita sudah merasa menguasai seluruh persoalan, kita sudah berasa bisa menyimpulkan segalanya. Kita merasa sudah berpikir. Banyak sekali urusan di pemerintahan ini ketika ditempelkan dengan critical thinking, jawabannya sulit dimasukkan akal. Sulit dimasukkan akal. Bahkan yang menjalani sendiri kadang-kadang tidak bisa menjelaskan. Kita paling gemes kalau ada penyelenggara negara tidak bisa menjelaskan yang dia kerjakan. Nah, ini sering dialami bukan? Karena itu teman-teman sekalian, saya melihat critical thinking ini perlu dimunculkan di masyarakat. Critical thinking ini perlu dimunculkan di pemerintahan, dan bila itu ada, maka rasanya demokrasi kita akan menjadi lebih baik. Karena itulah jangan tempatkan pendidikan sebagai persiapan kerja. Tapi kalau kita melihat pendidikan semata-mata sebagai persiapan kerja, apa yang akan terjadi? Nanti kita akan menghasilkan sarjana-sarjana yang akan menjual ilmunya kepada mereka yang akan membayar dengan harga termahal tanpa memikirkan apa yang menjadi misi yang dia bawa. Ingat kalimat. Itulah sebabnya pendidikan harus lebih besar daripada itu. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada yang dikritik marah berarti you do not exactly. Nah, di sini sebelum itu saya akan menunjukkan tabel of kontennya dulu. Untuk pertama itu ada judul dari pembukaan, lalu ada isi sampai penutup, sampai kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya, mengapa
Nah, ini adalah pertanyaan yang paling krusial ya. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa kami memilih tema ini? Mengapa kami memilih ini sebagai bahan kajian kami? Itu karena dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor ini adalah faktor yang mempunyai siklus. Ya, siklusnya itu ada kurangnya literasi, lalu dari kurangnya literasi itu tingkat taraf berpikir atau tingkat analisis seorang mahasiswa itu akan terganggu sedikit demi sedikit. Lalu setelah terganggu itu siklusnya itu berbalik lagi, berlanjut lagi, itu menambahkan sifat mental health atau time blocking atau sebagainya yang bisa membuat mahasiswa itu malas, membuat mahasiswa itu burn out. Nah, dari itu semua mahasiswa itu sendiri akan menuju jalan yang selanjutnya, yaitu AI. Nah, dari AI itu akan lanjut lagi ke yang namanya banking, berpikir seperti layaknya bank atau tabungan atau seperti banking concept of education. Nah, itu siklusnya itu berurutan. Jadi seorang guru atau seorang dosen memberikan ilmu kepada mahasiswa, lalu mahasiswa itu menerimanya, lalu siklusnya itu jadinya kurang literasi, lalu tingkat taraf berpikir menurun, lalu dan selanjutnya seperti itu, seperti yang akan dilihatkan di slide ini. Nah, banking konsep itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Paulo Freire, itu saya juga mengkaji bukunya atau mengkaji sebuah bacaannya, Banking Concept of Education. Itu ketika dosen atau ketika seorang guru, entah itu guru SD, entah itu guru SMP dan SMA, itu sangat berpengaruh kepada pola, sangat berpengaruh pada cara bagaimana materi itu diberikan dari dosen kepada mahasiswa atau dari guru kepada siswa, seperti itu. Jadi materinya itu seperti dituangkan seperti koin yang dimasukkan ke dalam tabungan atau bank. Nah, selanjutnya, mengapa topik ini juga penting? Nah, itu karena kurangnya literasi di mahasiswa atau di siswa atau di pembelajar Indonesia terutama. Nah, ini kami juga telah menganalisis, ternyata krisisnya itu budaya literasi itu berkurang sampai 0,001%. Jadi artinya 1 dari 1.000 mahasiswa atau 1 dari 1.000 pelajar itu yang membaca hanya 1 orang. Nah, ini juga sangat krusial dan juga sangat penting untuk dibahas. Kurangnya literasi juga dibahas oleh Paulo Freire. Nah, kurangnya literasi itu seperti ketika kita membaca sebuah berita atau ketika kita melihat sebuah postingan di Instagram atau di media-media sosial atau di koran atau di saat kita membaca buku. Nah, ini literasi. Ketika kita melihat atau mendengarkan kata literasi, mahasiswa itu sendiri pastinya akan merasa bosan. Apa itu literasi? Nah, setiap hari digaungkan kata-kata literasi itu, jadi seperti dalam tanda kutip itu sudah lama, sudah basi, sudah tidak zaman. Ternyata literasi itu dari dulu sudah ada, itu ada krisis literasi sampai saat ini. Nah, selanjutnya adalah tingkat analisis yang rendah dari fakta, masalah, solusi. Nah, itu 3 kunci yang diberikan kesimpulannya oleh presiden kita, yaitu B.J. Habibie. Nah, itu namanya fakta, masalah, solusi, itu tingkat analisis tingkat pertama. Jadi nanti saya akan juga tambahkan. Lalu ada mental block seperti yang tadi saya jelaskan, itu untuk alternatif menuju AI, dan artinya kita juga cari tahu untuk bagaimana pendapat para ahli atau bagaimana pendapat ahli. Nah, kami di sini juga
bertanya langsung atau wawancara kepada Pak Salehuddin sendiri, itu berpendapat bahwa mahasiswa kita itu sepertinya masih benar-benar kurang dalam memahami situasi bagaimana di mana kita analisis, di mana kita benar-benar serius, dan di mana kita akan terus-terus bermain, maksudnya dalam artian bermain mengeksplorasi sebuah ide atau sebuah gagasan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, dari sini dari mental health atau anxiety itu yang seperti apa ya istilahnya, seperti mental health, nah itu pasti dilarikan kepada AI. Jadi tugas-tugasnya itu diserahkan kepada AI agar mahasiswa itu bisa mencepatkan selesaikan tugasnya dengan jalan pintas yang lebih cepat. Gitu. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang judul latar belakang. Riset ini menawarkan eksplorasi komparatif yang membedah berdasarkan penerapan metode pengajaran instruksional konvensional melawan metode pendidikan emansipasi dialogis, problem posing education. Keunikan dan urgensi riset ini terletak pada lokus investigasinya yang menyasar langsung pada jantung pendidikan seni, yakni ruang studi desain interior INSI Yogyakarta. Riset ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk membongkar dinamika adaptasi dosen lintas generasi, dalam kutip memaksa mahasiswa agar keluar dari zona nyaman kefasipan mereka, khususnya saat menghadapi sesi kritik desain atau asistensi yang intens. Di sini saya akan melanjutkan pada teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, apakah benar mahasiswa masih mengalami krisis berpikir meskipun berada di jenjang pendidikan tinggi? Untuk yang kedua, apakah metode pengajaran yang disampaikan saat ini justru membuat mahasiswa pasif daripada kritis? Untuk yang ketiga, apakah sistem pendidikan di Indonesia lebih mendorong mahasiswa untuk sekedar siap kerja dibandingkan menjadi individu yang mandiri dan kritis dalam hal berpikir? Selanjutnya di sini ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaruh metode pengajaran instruksional dan dialogis terhadap kemampuan berpikir kritis para mahasiswa, khususnya pada program studi desain interior ISI Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya nalar kritis mahasiswa, termasuk pengaruh literasi dan pola pendidikan sebelumnya. Pendidikan ini juga berupaya mengkaji dampak penggunaan teknologi seperti AI terhadap kemandirian berpikir mahasiswa, serta merumuskan strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan otonomi mahasiswa dalam proses desain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan pada proposal PKM yang telah kami susun. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa mahasiswa di zaman sekarang memiliki kecenderungan yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa di generasi sebelumnya, mulai dari cara berpikir, cara merespon pembelajaran, bahkan sampai cara berinteraksi di dalam kelas. Dari fenomena tersebut muncul nih satu pertanyaan penting. Apakah benar telah terjadi penurunan nalar kritis pada mahasiswa? Atau sebenarnya ada faktor lain yang memengaruhi hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sepakat untuk menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini kami pilih dengan tujuan karena kami ingin tahu bagaimana sih sudut pandang atau POV dari pelaku dalam lingkungan akademik. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, kami memperoleh data melalui metode wawancara yang mendalam atau in-depth interview, sehingga informasi yang didapatkan lebih detail dan mendalam. Kemudian untuk fokus penelitiannya,
kami berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama ada tingkat kesulitan mengajar, yang kedua ada adaptasi metode pengajaran, dan yang terakhir respon kognitif dan kemandirian berpikir mahasiswa. Untuk memastikan keakuratan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan literatur. Kemudian data dianalisis melalui proses reduksi, pemetaan tema, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada hasil temuan. Di sini ada beberapa poin. Untuk yang pertama, kepasifan mahasiswa yang bukan karena kemampuan, tapi akibat pola belajar sebelumnya yang berbasis hafalan dan instruksi. Jadi kepasifan mahasiswa itu bukan berasal dari krisisnya intelektual mahasiswa itu, melainkan mungkin ada fase adaptasi dari pendidikan sebelumnya yang menggunakan proses hafalan dan instruksi. Mungkin untuk kedepannya mahasiswa dapat beradaptasi dengan hal tersebut. Untuk yang kedua, metode instruksional konvensional yang dapat memperparah rendahnya nalar kritis. Dengan metode satu arah atau bank education, membuat mahasiswa hanya menerima informasi tanpa mengolahnya lebih lanjut, sehingga kurangnya berkembang proses analisisnya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan dalam video sebelumnya, bahwa residu pendidikan dasar yang masih menganggap guru dan dosen itu sebagai satu-satunya sumber informasi atau sumber kebenaran. Yang ketiga, ada ketergantungan pada AI dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nah, mahasiswa seringkali menggunakan AI untuk sebagai jalan pintas tanpa memahami logika dasar dari tugasnya atau pertanyaan mereka tersebut. Namun hal tersebut dapat menimbulkan beberapa hal negatif seperti kurangnya pemahaman konsep mendalam dan kurang berpikir kritis, lalu kehilangan kemampuan analisis. Nah, jadi penggunaan AI itu sebenarnya diperbolehkan, namun penggunaannya tersebut memiliki batasan. Jadi AI itu hanya sebagai alat untuk memunculkan ide yang dimana ide tersebut harus diolah kembali oleh diri kita sendiri agar menjadikan karya yang orisinal. Selanjutnya di poin keempat, ada peran dosen perlu berubah menjadi fasilitator berpikir. Hal tersebut akan dijelaskan di slide selanjutnya di dalam solusi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Untuk solusi, krisis berpikir kritis mahasiswa yang berakar pada inersia meta pendidikan gaya bank dan ketergantungan pada AI, metode pengajaran menjadi pendidikan hadapan masalah, di mana dosen berperan sebagai fasilitator yang memancing nalar melalui teknik bertanya Sokratik untuk memaksa mahasiswa menjustifikasi setiap gagasan serta berani berdebat demi memutuskan mekanisme pertahanan diri psikologis yang selama ini menghambat kreativitas. Solusi ini mengharuskan ada reposisi peran teknologi dengan membatasi penggunaan AI. Hanya pada tahap inspirasi visual awal, sementara proses analisis ruang, logika konstruksi, dan keputusan final harus dikembalikan sepenuhnya pada akal sehat mahasiswa guna menghindari halusinasi struktural. Mesin yang seringkali tidak logis secara teknis, dengan menggeser orientasi pendidikan dari sekadar mencetak tukang gambar, siap kerja menjadi pembentukan desain thinker yang mandiri. Kampus dapat memastikan bahwa setiap garis desain didasari oleh empati, tanggung jawab, keamanan, dan pemahaman fungsi yang mendalam, hingga mahasiswa tidak hanya lulus sebagai operator aplikasi yang pasif, melainkan sebagai profesional yang berdaulat, berani mengambil keputusan, dan mampu mempertanggungjawabkan karyanya secara intelektual di hadapan masyarakat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi kita tiba di akhir dari presentasi, yaitu membahas tentang kesimpulan dari topik yang kami ambil. Jadi kesimpulan yang kami ambil adalah bahwa fenomena krisis nalar kritis pada mahasiswa desain interior, khususnya di ISI Yogyakarta, bukan merupakan penurunan intelektual, melainkan sebuah proses adaptasi dari proses pengajaran yang sebelumnya lebih cenderung menghafal atau kita sebut banking education ke era AI yang menuntut kita untuk lebih mandiri. Nah, hal ini
membuat mahasiswa cenderung susah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dalam ranah studio di desain interior. Nah, tapi sebenarnya kepasifan ini bisa menjadi hal baik, di mana kepasifan ini bisa menjadi proses adaptasi mahasiswa sehingga mereka bisa berpikir lebih mandiri. Tapi harus didukung dengan proses atau sistem pendidikan yang berani untuk berubah dari sistem pengajaran yang cenderung kaku dan satu arah, berani untuk beralih ke sistem pengajaran yang dialogis atau menuntut siswa untuk lebih berpikir kritis. Nah, jadi dalam proses ini, dosen berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan dan menguji logika desain mahasiswa, bukan sekedar pemberi instruksi. Sementara itu, AI sebaiknya digunakan hanya sebagai alat bantu untuk mencari ide awal, atau sebagai alat bantu untuk brainstorming ide-ide di dalam lingkup studio desain nanti. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari kepatuhan mahasiswa terhadap aturan, tapi lebih ke sikap mahasiswa yang berhasil bertanggung jawab akan keputusan yang mereka ambil di studio desain interior nanti. Gitu. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kami. Kami tutup. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.